Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Apakah sudah cukup liburannya kemarin? Sempat libur lumayan lama ya kita ya. Libur di weekend kemarin libur, kemudian hari Senin juga libur, sehingga hari Selasa ini bisa bertemu lagi dan harapannya teman-teman bisa fresh ya. Dan hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat rekan-rekan sekalian. Kita akan membahas tentang paradigma dan implementasi manajemen motivasi personalia. Ini bahasan yang sebenarnya cukup menarik ya. Paling nggak menurut saya sih, karena saya tertarik gitu. Saya nggak tahu teman-teman tertarik atau enggak. Tapi yang jelas bahasan ini sebenarnya bermanfaat bukan cuma di konteks kita selaku orang manajemen ya. Jadi ini dalam hal apapun akan bisa relevan gitu. Karena pada akhirnya kan semua yang ada dalam hidup kita ini berkaitan dengan motivasi. Nah, ini tinggal dimasukin konteks gimana motivasi itu menentukan ataupun pengaruhi perilaku seseorang di tempat kerja. Jadi kurang lebih gambarannya itu sih, kalau mau dirangkum dalam satu kata ya, dalam setengah menit tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang hal yang tadi saya sebutkan. Bagaimana motivasi seseorang mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Nah, kenapa ini relevan? Karena kita perlu mempelajari tentang motivasi agar bisa membuat desain yang sekiranya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Oke, dan ini adalah deskripsi mata kuliah ya yang sudah saya sebutkan juga di pertemuan pertama. Kenapa saya ulang lagi ya? Jadi sempat saya beritahu bahwa mata kuliah pengembangan sumber daya manusia ini memang fokusnya ada dua hal yang paling penting ya. Kita sebagai manajer SDM nanti di kemudian hari perlu membuat desain dan kebijakan-kebijakan yang membuat karyawan ataupun mitra kerja di dalam organisasi itu betah berada di organisasi ya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi indikasi kalau banyak yang resign dalam perusahaan, ini jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Nah, itu gimana kita sebagai manajer SDM membuat desain dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pembelajaran sehingga human capital yang kita punya itu punya kualitas yang tinggi. Dan juga poin utamanya adalah kenapa saya tunjukin lagi deskripsi mata kuliahnya, karena kita akan masuk ke poin yang ini nih. Poin penekanan di bagian bagaimana cara kita memenangkan persaingan bisnis melalui sumber daya manusia. Jadi kalau katanya Richard Branson ya, pemiliknya Virgin Airways, cara kita menangkan persaingan itu kan dengan menangkan sebanyak mungkin konsumen. Nah, cara menangkan konsumen adalah dengan menangkan karyawan. Jadi jangan harap karyawan itu bisa happy gitu ya. Kalau misalnya kebijakannya jelek. Kalau karyawannya nggak happy, jangan harap konsumennya bisa happy. Jadi gimana? Pada akhirnya ketika kita ingin menangkan persaingan bisnis, ya kita mulai dari menangkan hati karyawan. Cara kita menangkan hati karyawan, tadi seperti saya bilang, kita perlu tahu motivasi mereka itu seperti apa sih. Oke. Dan juga pertemuan pada hari ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas CPMK nomor 1 ya. Mahasiswa mampu menguraikan konsep, esensi, dan ruang lingkup pembelajaran ya. Jadi ini nomor 1 ini bicara tentang konsep gitu ya. Nanti pertemuan kelima dan seterusnya kita akan beralih dari CPMK 1 ke CPMK 2. Ini pertemuan terakhir tadi untuk CPMK 1, selanjutnya kita akan belajar tentang praktek nanti di pertemuan kelima. Dan CPMK 3 untuk pertemuan ke-8 mulai 8, CPMK 4 mulai pertemuan 10, dan seterusnya nanti. Oke, ini saya tunjukkan lagi juga kriteria penilaian yang sudah saya tunjukkan di pertemuan awal. Kenapa saya tunjukkan? Karena hari ini kita akan miliki kuis ya. Jadi nanti akan dimulai dengan kuis perkuliahannya. Seperti yang sudah saya bilang di awal perkuliahan dan sudah berlangsung 3 pertemuan ya teman-teman, bahwa perkuliahan saya diwajibkan untuk membaca buku dan materi sebelum memulai perkuliahannya. Jadi nanti kalau teman-teman bingung, kuisnya ini bahas apa nih Pak? Belum pernah diajarin. Memang belum pernah ya. Jadi harapannya teman-teman sudah membaca duluan, sehingga kuisnya bisa teman-teman jawab. Dan seperti saya sempat singgung di awal bahwa kuisnya ada 2 kali, yang ini nilainya 2,5 poin. Nah, nanti ada 5 soal, masing-masing bernilai setengah poin. Kalau teman-teman benar semua, maka akan mendapatkan 2,5 poin.
Nanti di akhir saya juga akan memberikan tugas yang berupa analisis studi kasus ya, tugas nomor 5 yang bobotnya 15%. Oke, ini overview saja ya teman-teman sebelum kita masuk materi. Dan tadi seperti saya bilang sebelum kita masuk materi juga kita akan mulai dengan kuis ya. Oke, baik teman-teman yang sedang di rumah ya, tentunya sedang di rumah ya. Saya nggak tahu nih mahasiswa kadang kuliah sambil jalan-jalan ya, sambil tidur sambil di kafe ya. Nggak apa-apa ya. Saya juga bayangin sih kalau saya jadi mahasiswa mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau saya bilang kalian harus on cam, harus di rumah, nah itu saya menempatkan diri belum tentu saya sebagai mahasiswa juga bisa happy ya di gitu ini. Oke, yang jelas sekarang kita main kuis ya. Dan ini seperti saya bilang di awal di pertemuan pertama, semua yang ada di penugasan itu sifatnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib ya? Artinya kalau teman-teman mau dapat poinnya silakan dikerjakan. Kalau nggak mau silakan tidak dikerjakan. Jadi saya menempatkan teman-teman sebagai orang dewasa, tidak saya atur-atur harus begini begitu. Yang jelas ini ada kuis, kalau mau dikerjakan poinnya 2,5. Oke, silakan buka ini www.kahoot.it, kemudian bisa join di pin berikutnya. Oke, saya tunggu 2-3 menit lah ya sampai pada join. Ya, sudah ada yang join. Ya, Wisnu sudah join, Aji, Yongki, Rosolawas, SDK, Anissa, Vita, Guntur. Oke, baik ya. Saya rasa kita bisa mulai. Bentar. Sudah siap ya teman-teman semua? Uh, ini tidak akan muncul di presentasi saya ya, jadi teman-teman bisa lihat di gadget masing-masing. Oke, bismillah, 1, 2, 3, pertanyaan dimulai. Ya, dimensi personality. Waktu 30 detik, silakan. Mana yang tidak termasuk? Dimensi personality-nya Myers-Briggs. Lima, 4, 3, 2. Ya, oke. Banyak yang benar ya. Next. Nomor 2. Teori motivasi X dan Y. Siapa tuh? Maslow, Taylor, Gregor, Harrison. Ya, ya jawaban yang benar Gregor ya. Belum ada yang benar. Baik, nggak apa-apa. Cuma setengah poin ya. Lanjut. Fungsi dari Dave Ulrich's Model of Human Resource Management. Employee Champion, Collaboration Initiator. Oke. Ya, jawabannya yang biru ya, Collaboration Initiator. Oke, 2 lagi. 2 pertanyaan terakhir. Yang menjadi aspek job satisfaction. Apa? Mobil dinas, aspek job satisfaction bukan ya? Gaji, kecerdasan. Oke. Ya, itu jebakan ya. Mobil dinas tuh seakan bercanda ya, padahal beneran kalau dikasih itu orang puas tuh sama kerjaannya. Baik, pertanyaan terakhir. Halo effect, apa tuh halo effect?
Oke, ya, baik. Terima kasih ya teman-teman. Jadi inilah enaknya teknologi ya, saya nggak perlu nginget-nginget siapa yang juara, siapa yang dapat poin berapa itu. Tapi kalau untuk senang-senang aja sih, saya tunjukkan bahwa Vita juara 3, SDK juara 2, dan juara satunya selamat untuk Roso Lawas. Ya, selamat. Oke ya, nanti saya rekap ya di akhir. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ke materinya ya. Itu tadi ininya, gamenya, kuisnya. Jadi hari ini kita akan belajar motivasi seperti saya bilang. Sebenarnya ada 4 topik bahasan ya. Tapi ini itu 4 ini kalau dijabarin, saya yakin sih 10 jam, 12 jam bisa ya. Memang dosen itu kan skill-nya di sana ya. Materi dikit, ngomong banyak. Oke, jadi satu ini bisa di breakdown jadi 4 poin, teori-teori motivasi, kemudian teori lagi, kemudian ini strategi ya baru ya, reinforcement, punishment, nah terakhir strategi lagi nih, simplifikasi, enrichment, alternative for schedule. Oke, jadi pertama kita mulai dengan motivasi dan kebutuhan nih. Sebenarnya pertanyaan ya nih, apa sih bedanya motivasi dan kebutuhan? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Ya kalau nggak ada nanti saya izin tembak-tembak ya. Izin jawab Pak Adin. Silakan, Yuswita. Bedanya motivasi sama kebutuhan ya Pak. Kalau Ya, kebutuhan itu kebutuhan yang urgent kita harus penuhi, wajib kita penuhi. Sementara kalau motivasi itu sesuatu yang kita inginkan untuk menjadi sebuah semangat gitu Pak. Tapi tidak serta-merta menjadi sebuah kebutuhan gitu Pak. oke. Jadi motivasi itu belum tentu kebutuhan ya Mbak Yus ya? Belum tentu, Pak. Karena kalau kebutuhan itu bisa jadi untuk jangka pendek gitu. Sekarang butuhnya ini, tapi kalau motivasi itu kalau menurut saya lebih kepada jangka panjang gitu. Oke. Jadi kebutuhan itu jangka pendek, motivasi jangka panjang ya. Oke, baik. Sebenarnya banyak ya teori yang menyatakan motivasi itu ini, motivasi itu ya. Dan tadi benar jawabannya Yusvita ya. Motivasi itu sebenarnya daya dorong di dalam diri kita ya, yang menyebabkan kita itu punya semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini saya ingin tanya nih, teman-teman hadir di perkuliahan hari ini motivasinya apa nih? Wisnu apa Wisnu motivasinya? Biar nggak ketinggalan pelajaran, Pak. Oke, dari ketinggalan pelajaran ya. Oke, ini hadir kuliah tuh kebutuhan Wisnu bukan nih? Butuh kayaknya. Iya, pasti jawabnya butuh ya kalau yang tanya dosen ya. Masa jawab nggak Masuk butuh gitu. ini, masuk presensi ini, Pak. Oke, ya baik. Ya kebutuhan jadi butuh ya. Jadi motivasi itu tadi ya, suatu hal yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu ya. Makanya kalau sekarang lagi ada kejadian ya, Pak Ferdi Sambo gitu ya, motifnya apa sih? Apa yang membuat yang bersangkutan melakukan sesuatu, tindakan tertentu gitu kan. Jadi sama nih teman-teman ketika melihat seseorang melakukan sesuatu ya apapun itu, misalnya tiba-tiba dia break dance di tengah jalan atau salto jungkir balik, kalian akan tanya nih motifnya apa ya? Kenapa kayak gitu gitu kan? Atau mungkin nanti ketika kalian menikah ya istrinya melakukan hal-hal yang di luar kewajaran gitu kan, ngelucu tapi nggak lucu misalnya, kalian akan tanya ini motivasinya apa ya? Apakah mau dibeliin Shopee ya, ada mau check out atau apa? Ya, untung istri saya nggak join Zoom ini ya. Kalau join bisa kena marah nih. Ya itu motivasi ya. Kebutuhan, kebutuhan itu adalah suatu hal yang belum terpenuhi. Jadi kalau udah penuh, ya nggak butuh. Kita butuh makan nih. Kenapa butuh makan? Karena belum makan. Kalau udah makan, nanti ada teori of diminishing, law of diminishing teori ya. Bahwa kalau orang udah makan, itu kebutuhan dia untuk makan akan berkurang. Masih lapar, makan lagi, kebutuhannya kurang lagi. Masih lapar, makan lagi, kebutuhannya kurang lagi. Gitu terus sampai akhirnya habis. Makanya sebenarnya kan orang itu selalu pengen ini ya, selalu pengen melakukan sesuatu sampai kebutuhannya terpenuhi. Dan ini juga akan menjelaskan perilaku manusia di tempat kerja dan cara dia merespons sesuatu. Ini juga bisa membuat tensi gitu ya. Misalnya kebutuhannya beda ya. Kalian punya pacar, mau kemana nih? Kita makan aja
saya mau nonton bioskop gitu kan. Kebutuhannya beda. Nah, jadinya ribut tuh di situ, bikin tensi. Sama tempat kerja kayak gitu ya. Ada yang butuh laptop baru, ada yang butuh jalan-jalan. Duitnya terbatas. Jadinya tensi di sana. Kebutuhan orang beda ya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman belajar manajemen pemasaran ya, ada lagi yang istilahnya keinginan ya, wants and needs. Dan ini dua hal yang berbeda. Tapi karena kita tidak bahas paradigma pemasaran, kita skip aja itu. Oke, ini pengantarnya. Dan saya pengen nunjukin satu teori ya. Ini teorinya Maslow tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu bertingkat. Mulai dari fisiologi dulu, keamanan, belonging, esteem, dan akhirnya self-realization. Bukti bahwa saya tuh ada itu, saya itu seorang manusia. Nah ini kenapa sifatnya piramid? Karena kalau kebutuhan yang di bawah belum terpenuhi, kita tidak bisa bicara kebutuhan atasnya. Ya, orang lagi lapar gitu, ditanya, gimana nih, kamu ada ide apa untuk perusahaan? Nggak bisa mikir. Makanya kan yang harus dipenuhi pertama itu perut dulu ya. Kalau perut udah oke, ya, kemudian kebutuhan dasarnya aman, kita bisa bicara safety gitu. Kalau belum safe juga sama ya. Gimana kamu mau berprestasi, bikin prestasi apa nih? Ya saya belum aman Pak, saya sakit gitu misalnya. Atau saya nggak punya rumah misalnya. Nah ini makanya nih, kesejahteraan karyawan itu sangat penting diperhatikan. Esteem ini harga diri, belonging ini sosial ya. Gimana kita punya perasaan bahwa kita punya komunitas yang baik di tempat kerja, kemudian esteem, baru setelahnya kita bisa bicara harga diri. Setelah bicara itu baru kita bisa bicara prestasi. Kenapa kok karyawan nggak berprestasi? Bisa jadi bawah-bawahnya tidak terpenuhi. Ini teori simpelnya. Ini teorinya Herzberg ya tentang two factor, bahwa ada yang namanya hygiene, ada yang namanya motivator. Ada yang mau berpendapat ini bahas apa sih? Silakan. Ada? Bahas apaan nih? Jadi ini enaknya jadi dosen ya. Kita bisa bilang bahwa metode saya itu SCL, Student Center Learning. Ya, padahal itu cuma ngeles saja ya. Karena saya sendiri juga nggak paham gitu. Jadi ngaku-ngakunya SCL padahal dosennya nggak paham. Oke, karena saya dosen ya, saya tunjuk ya. Guntur, ada pendapat? Hesberg ngomongin apa ini, Guntur? Iya, ketahuan ya, Guntur nggak ada di tempat ya. Oke, baik. Andi Ahmad ya, ada pendapat? Ini ngomongin apa sih, Hesberg? Apa itu hubungan pekerjaan dengan SDM setempat kerjanya atau gimana? Oke, baik ya. Hubungan antara SDM dengan tempat kerjanya. Ya, sebenarnya benar ya, konsepnya sangat benar ya. Bahwa Hesberg itu bilang di tempat kerja ada dua faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, faktor yang ngebuat orang puas atau faktor satisfier. Yang kedua, faktor dissatisfier yang disebut hygiene factor ya. Jadi faktor satisfier itu membuat orang puas, dissatisfier itu membuat orang tidak puas. Menurut teorinya Hesberg, ini unik ya teman-teman, silakan perhatikan bahwa sangat mungkin di satu waktu karyawan itu mengalami dua-duanya. Satisfiernya puas, satisfiernya tinggi, dissatisfiernya juga tinggi. Ini kan secara logika, masa mungkin sih? Saya kasih gambaran simpel ya. Teman-teman kalau di tempat kerja dikasih recognition gitu, bosnya asik ya, teman kerjanya bagus, menyenangkan, kita punya performan di tepuk tanganin ya. Ini kan seneng ya kita, karena ini faktor satisfier. Tapi ketika performa yang bagus itu tidak diberikan bonus yang bagus ya, kita akan merasa tidak puas nih. Jadi sangat mungkin di satu waktu itu karyawan merasa puas dan tidak puas secara bersamaan. Nah, perusahaan harus ngapain nih kalau tahu beginian? Dia harus tahu bahwa faktor satisfier ini harus dipastikan ada, dan faktor dissatisfier dipastikan semuanya juga ada. Misalnya working condition gitu kan. Working condition yang baik itu tidak menjadi
faktor yang membuat orang termotivasi untuk kerja. Tapi kalau working condition-nya buruk, ini akan membuat orang tidak semangat untuk bekerja. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dua faktor ini berjalan beriringan, harus ada dua-duanya, dan dia memang berbeda gitu, dimensinya berbeda, bukan satu dimensi yang sama. Kalau nggak kanan, kalau nggak satisfied, pasti dissatisfied. Ya, ini secara teori Herzberg logikanya nggak seperti itu. Dan ini nanti mungkin akan relevan ketika teman-teman kerja ya. Teman-teman bisa merasa bahwa perusahaan ini, saya sebenarnya suka nih sama perusahaan ini nih, karena pekerjaannya asik ya, personal growth-nya juga didukung, saya disuruh ikut pelatihan ini itu, tapi policies-nya saya nggak suka nih. Nah ini kan sebenarnya tarik ulur ya. Kita makanya harus adil ya. Kalau katanya Pramudia Anantatur itu, kita harus adil sejak dalam alam pikiran ya. Kita nggak bisa nih cuma gara-gara pekerjaannya asik lalu kita pukul rata. Oh ini pekerjaan gua nih sampai pensiun gitu kan. Atau sebaliknya, karena misalnya working condition-nya kurang oke gitu ya. AC-nya rusak 1 hari, terus teman-teman langsung menyimpulkan saya harus resign sekarang. Nah, ini hati-hati ya, kita harus adil lah dalam menempatkan. Karena kalau misalnya kita terbawa emosi itu, ya itu kadang-kadang bahaya untuk diri kita sendiri. Oke, ini teorinya Herzberg ya. Dan seperti tadi saya bilang, teman-teman, di akhir kita akan berakhir dengan tugas ya. Jadi ini tugasnya take home ya. Dan ini teman-teman melihat bahwa 2 bulan yang lalu Sokvindo itu karyawannya pada mogok kerja ya. Kenapa mogok? Karena bonusnya dikurangi. Jadi ini nanti saya bagi PPT-nya dan teman-teman bisa buka linknya ya. Pertanyaannya cuma 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa pertanyaan nggak usah banyak-banyak sih? Sebenarnya dosen tuh males ya ngoreksi pertanyaan yang banyak itu. Teman-teman bayangin ya, saya ngampu 8 kelas, masing-masing kelas 40 orang, 320 gitu. Kalau saya kasih 10 pertanyaan, berarti saya punya 3.200 soal yang harus saya koreksi. Jadi saya tidak mau menyebutkan diri saya sendiri, teman-teman. Yang penting esensinya dapat ya. Pertanyaan pertama, saya minta teman-teman untuk menganalisa kejadian ini, kejadian mogok kerjanya karyawan Sokvindo ini, dari pendekatan kebutuhan dan motivasi individu ya. Sebenarnya mereka tuh butuh apa sih? Motivasi mereka apa sih? Kalau saya kasih perlakuan ini, bakal termotivasi nggak sih? Ini silakan nanti teman-teman boleh cari referensi sebanyak mungkin ya. Dan kedua, kalau teman-teman jadi manajer Sokvindo, ini kalian akan melakukan apa nih? Intervensinya apa nih? Silakan ya, kalau ada ide out of the box seluas mungkin ya. Misalnya kita buat dangdutan aja biar karyawan happy gitu kan. Bisa jadi loh, bisa jadi loh. Jangan-jangan mereka mau go kerja itu kan dikasih dangdutan datang juga ke kantor kan. Nah ini ya kita perlu juga ya mengkontekstualisasi dengan budaya orang Indonesia ya. Kemudian apakah perlu misalnya wisata bareng ke Pulau Komodo gitu kan. Sekarang jadi tiket tahunan ya. Saya nggak tahu nih siapa nih misalnya yang beli tiket Pulau Komodo bakal datang tiap bulan karena nggak mau rugi nih udah beli nih berlaku setahun gue datang terus lah tiap minggu atau tiap bulan. Oke. Intinya itu ya teman-teman. Jadi tugasnya adalah itu dengan ketentuan berikut dikerjakan di ukuran A4, 2-3 halaman, spasi 1,5, Times New Roman 12, deadline-nya, nah ini salah ya, 1 September 2022 ini. Sorry ya, ini juga kesalahan teknis ya. Jam 9 ya WIB ya. Jam 9 lebih 1 itu akan tidak bisa dikumpulkan. Jadi ini by system ya. Kumpulkan dalam bentuk PDF, formatnya ini, kemudian dikumpulkan melalui alamat email. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Cita, aman Cita? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, oke. Anissa, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Apa, Anissa? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Baik. Oke. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Dan selamat berakhir pekan lagi ya, karena habis ini kita akan libur lagi nih. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan kelima minggu depan hari Selasa. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Adin.
Makasih. Terima kasih.